Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah seorang anak SMA yatim piatu yang hidup sebatang kara, hanya bisa bertahan hidup dengan berjualan kue. Hidupnya penuh kesepian, penuh perjuangan. Tapi segalanya berubah di suatu malam, ketika ia menemukan seorang wanita hamil yang pingsan di tempat pembuangan sampah. Apa yang akan terjadi ketika ia dengan tulus membawa wanita itu pulang ke rumah kecilnya? Sebelum kisah ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda semua sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Amin. Mari kita mulai kisahnya. Malam kian larut, menyelubungi ganggang sempit di pinggiran kota dengan dingin yang menusuk hingga ke tulang. Angin membawa aroma tanah basah, sisa hujan deras yang mengguyur sore tadi. Di sebuah rumah kecil yang sudah tampak renta dimakan usia, Rian baru saja menyelesaikan pekerjaannya. Bau lembut vanila dan mentega panggang masih menggantung di udara, bercampur dengan rasa lelah yang menindih pundaknya. Sebagai siswa kelas 3 SMA sekaligus penopang hidupnya sendiri, hari-hari Rian hanyalah putaran perjuangan tanpa akhir. Tatapannya tertuju pada tumpukan kotak kue kering di meja, pesanan pelanggan yang esok harus diantar. Uang yang ia peroleh memang tidak banyak, tetapi dari sanalah dapur terus berasap, dan biaya sekolah yang mencekik bisa perlahan ia cicil. Rumah tua itu, satu-satunya warisan dari kedua orang tuanya, begitu sunyi. Hanya detak jam tua di dinding dan tarikan napasnya sendiri yang setia menemani. Ia menarik napas panjang, lalu pandangannya jatuh pada plastik hitam besar di sudut ruangan yang sudah penuh. Sudah waktunya menuntaskan tugas terakhir sebelum tubuhnya boleh beristirahat. Dengan enggan, ia menyeret kantong sampah keluar. Sandal jepitnya berdecit di jalan setapak yang becek dan licin. Tujuannya hanya satu, tempat pembuangan sementara di ujung gang. Suasana di sana redup, hanya disinari lampu jalan yang berkedip-kedip seakan menunggu saatnya padam. Tepat ketika Rian hendak mengangkat kantong sampah tinggi-tinggi untuk dilempar, sebuah suara lirih membuatnya kaku. Begitu samar, hampir tak terdengar, seperti rintihan yang terhimpit oleh desau angin malam. Bulu kuduk Rian meremang, jantungnya berdegup kacau. Ia menahan napas, mencoba memastikan. Benar saja, suara itu terdengar lagi, lebih jelas kali ini. Tangisan tertahan, syarat dengan keputusasaan. Ketakutan bercampur dengan rasa ingin tahu. Dengan tangan gemetar, ia merogoh saku celana, menyalakan senter dari ponselnya. Cahaya putih menelusuri tumpukan sampah, kardus basah, botol plastik, sisa makanan membusuk. Hingga cahaya itu berhenti pada sesuatu yang seharusnya tak ada di sana. Di antara kotoran itu, terbaring tubuh seorang wanita. Rian menelan ludah, langkahnya terasa berat saat mendekat. Wanita itu tampak lemah tak berdaya. Wajahnya pucat, rambutnya kusut menempel di pipi, gaun lusuh yang ia kenakan basah dan ternoda lumpur. Namun pandangan Rian tercekat ketika melihat perutnya yang membuncit besar. Wanita itu sedang hamil tua. "Mbak," panggil Rian parau, tangannya menyentuh bahu wanita itu dengan hati-hati. Tak ada jawaban. Hanya napas berat, tersengal-sengal. Panik mulai menyebar dalam tubuhnya. Pikiran untuk melapor ke polisi sempat terlintas, tapi segera ia tepis. Ia hanyalah seorang anak SMA yang hidup sendiri. Ia takut pada kerumitan pertanyaan dan urusan yang bisa menjeratnya. Meninggalkannya begitu saja, hatinya menolak. Bayangan seorang ibu hamil tergeletak di tempat sampah yang dingin dan kotor membuatnya mual. Ia teringat pada almarhum ibunya, betapa sang ibu selalu mengajarkan untuk menolong sesama, tak peduli sesulit apapun keadaan. Tanpa banyak pikir, Rian membuat keputusan yang akan mengubah jalan hidupnya. Ia meraih tubuh wanita itu, mengangkat dengan segenap sisa tenaga. Bebannya sangat berat, lebih berat dari karung tepung yang biasa ia angkat. Namun belas kasih yang membuncah mendorongnya terus. Dengan langkah tertatih, ia menyusuri kembali gang gelap, memanggul beban yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sesampainya di rumah, Rian membaringkan wanita itu di atas kasur kapuk peninggalan ibunya, harta paling berharga yang ia punya. Dengan sabar, ia menyiapkan baskom berisi air hangat dan handuk bersih,
lalu membersihkan wajah dan tangan wanita itu dari noda kotoran. Barulah ia melihat lebih jelas jejak air mata yang telah mengering di pipi, serta memar kebiruan yang menakutkan di sudut bibirnya. Malam itu dada Rian serasa diremas. Ia tidak tidur sedetik pun. Tubuhnya hanya bersandar di kursi kayu tua di samping ranjang, menatap wanita asing yang masih tak sadarkan diri. Pertanyaan demi pertanyaan bergema dalam hatinya. Takdir macam apa yang baru saja ia bawa pulang dari tumpukan sampah di tengah gelap malam? Pagi menjelang, namun Rian sama sekali tidak merasakan istirahat. Bayangan wajah pucat wanita itu, ditambah memar kebiruan di bibirnya, terus menghantui benaknya. Meski begitu, roda kehidupan tak bisa berhenti. Dengan mata berat, ia mulai kembali pada rutinitasnya, mengaduk adonan kue, mencampur tepung dan mentega dengan gerakan otomatis, seolah tangannya bergerak tanpa perintah. Namun pikirannya melayang, tertuju pada pintu kamar yang tertutup rapat. Di baliknya, sosok asing itu masih terbaring. Sebelum berangkat sekolah, Rian menyisihkan sedikit uang jajannya yang sudah pas-pasan. Ia sengaja membeli semangkuk bubur ayam hangat dan sekotak susu. Harapannya sederhana, makanan itu bisa memberi tenaga bagi wanita tersebut untuk pulih. Namun sepanjang pelajaran di sekolah, pikirannya sama sekali tidak tenang. Ia gelisah, terus membayangkan keadaan rumahnya. Bagaimana jika wanita itu sudah siuman? Bagaimana jika ia merasa ketakutan lalu kabur? Pikiran-pikiran itu membuatnya tak bisa duduk tenang. Maka ketika bel pulang berbunyi, Rian langsung berlari menembus jalan, dadanya berdebar tak terkendali. Perlahan ia membuka pintu rumahnya, menahan napas. Sun. Ia melangkah masuk, dan matanya langsung tertuju pada sosok di ranjang. Wanita itu sudah bangun. Ia duduk, memeluk tubuhnya erat-erat, pandangan matanya sembab, berkeliling penuh kewaspadaan, seolah dunia di sekitarnya adalah ancaman. "Mbak, sudah sadar?" tanya Rian pelan, berusaha selembut mungkin agar tidak mengejutkan. Wanita itu sontak terlonjak, tubuhnya menegang. Aku di mana? Siapa kamu?" Suaranya serak, penuh getar. "Tenang, Mbak. Di sini aman," jawab Rian menenangkan, lalu meletakkan bungkusan bubur di meja kecil dekat ranjang. "Nama saya Rian. Semalam saya menemukan Mbak di dekat tumpukan sampah. Saya tidak tega, jadi saya bawa ke sini. Ini makan dulu ya, pasti lapar." Menatap ketulusan seorang anak SMA yang asing baginya, lalu melihat semangkuk bubur hangat yang ditawarkan tanpa pamrih, pertahanan yang Luna bangun runtuh seketika. Air matanya tumpah deras. Ia menangis sejadi-jadinya, meluapkan rasa sakit, ketakutan, dan pedih yang ia pendam. Rian tak berkata apa-apa. Ia hanya diam, membiarkan wanita itu mengeluarkan segalanya. Setelah tangisnya sedikit mereda, dengan suara masih parau, wanita itu mulai membuka cerita. Namanya Luna. Usianya 25 tahun. Ia lari dari suaminya sendiri, pria yang menjadikan rumah tangga sebagai neraka. Setiap hari hanya dipenuhi bentakan dan pukulan. Saat kandungannya semakin besar, perlakuan suaminya semakin kejam. Bahkan, tanpa malu ia membawa perempuan lain pulang ke rumah mereka, di hadapan Luna yang tengah mengandung. Dia bilang aku cuma beban. Tidak berguna, lirih Luna, tatapannya kosong. Semalam, dia memukulku lagi. Dia dorong aku keluar rumah sambil teriak, "Jangan pernah kembali. Aku tidak punya siapa-siapa. Aku jalan tanpa arah, sampai akhirnya aku pingsan." Rian mendengarkan dengan hati remuk. Ia yang sudah terbiasa menanggung pahitnya hidup sebatang kara, tetap tidak bisa membayangkan luka yang harus ditanggung Luna, luka yang sengaja ditorehkan oleh orang terdekatnya. Dengan tatapan tegas, ia berkata, "Mbak tidak sendirian lagi. Tinggallah di sini. Rumah ini memang kecil, dan saya bukan orang kaya. Tapi setidaknya, di sini Mbak aman." Air mata Luna kembali jatuh. Tapi kali ini bukan karena sakit, melainkan haru. Dalam gelap hidupnya, ia menemukan setitik cahaya. Kebaikan tulus seorang anak SMA yang bahkan tidak ia kenal.
Hari demi hari berlalu, berubah menjadi minggu, lalu berganti bulan. Kehadiran Luna perlahan-lahan mengisi rumah Rian yang dulu terasa sunyi dan dingin. Aroma manis kue kering panggangan Rian setiap pagi kini berpadu dengan masakan sederhana dari tangan Luna. Rumah kecil itu seakan bernafas kembali, hangat, memiliki jiwa. Meski Rian kerap melarangnya bekerja karena kondisi kandungannya, Luna bersikeras untuk membantu. Ia tak ingin menjadi beban. Dengan cekatan ia melipat kotak kue, membersihkan rumah hingga rapi, atau sekadar menyeduhkan teh hangat saat Rian pulang sekolah dengan wajah letih. Kehadirannya menjadi penyejuk, pelengkap yang tak pernah Rian duga sebelumnya. Rian kini bekerja jauh lebih keras dari sebelumnya. Tanggung jawabnya tidak lagi berhenti pada dirinya sendiri. Ada 2 jiwa rapuh yang bergantung padanya. Setiap pagi ia bangun lebih awal untuk menambah jumlah kue yang harus dipanggang, dan sepulang sekolah ia menyusuri jalan lebih jauh, berusaha menemukan pelanggan baru. Waktu tidurnya terkikis, tubuhnya seringkali terasa remuk. Namun semua lelah itu terbayar begitu ia pulang dan melihat senyum tulus Luna menyambutnya. Seiring waktu, terbentuklah ikatan yang aneh sekaligus begitu kokoh di antara mereka. Rian menjadi pelindung bagi Luna, sementara Luna tanpa sadar menempati ruang yang kosong dalam hidup Rian, kadang seperti kakak, kadang seperti seorang ibu yang selalu ia rindukan. Luna memastikan Rian makan dengan benar, menegurnya bila lalai pada pelajaran sekolah, bahkan setia mendengar semua keluh kesahnya. Suatu sore yang teduh, keduanya duduk di teras kecil. Luna tersenyum lembut sambil mengelus perutnya yang kian membesar. "Dia aktif sekali hari ini," ujarnya. Lalu dengan hati-hati, ia menggenggam tangan Rian dan meletakkannya di atas perutnya. Seketika, Rian merasakan sebuah tendangan kecil namun tegas dari dalam. Matanya melebar, tubuhnya kaku oleh perasaan asing yang begitu dalam. Ada kehidupan di sana. Untuk pertama kalinya, ia merasa terhubung erat dengan bayi yang belum lahir itu. Sejak saat itu, tekadnya untuk melindungi Luna dan janinnya mengeras, sekuat baja. Namun tentu saja, kesedihan tak pernah benar-benar lenyap. Di malam-malam sepi, seringkali Rian mendapati Luna menangis diam-diam, larut dalam bayangan masa lalu yang kelam. Ia tidak menanyakan apapun. Ia hanya membuatkan segelas teh hangat dan duduk di sampingnya dalam diam, memberikan kehadiran yang tenang, sebuah jangkar yang mencegah Luna tenggelam dalam putus asa. Waktu terus berlari, tanpa peduli, hingga membawa Rian ke pintu gerbang akhir masa remajanya. Hari kelulusan pun tiba. Dengan seragam putih abu-abu yang meski lusuh namun disetrika rapi, ia berdiri di antara teman-temannya sambil menggenggam ijazah. Ada kebanggaan, namun juga kecemasan yang lebih besar. Ijazah itu terasa berat, bukan hanya karena kertasnya, tapi juga beban masa depan yang kini nyata di hadapannya. Ia tidak berlama-lama merayakan. Pikirannya hanya tertuju pada rumah. Dan begitu membuka pintu, semua keresahan di dadanya lenyap. Di kursi kayu sederhana, Luna duduk sambil bersenandung pelan, menggendong seorang bayi mungil yang tertidur pulas di pelukannya. Bayi perempuan itu lahir sebulan lalu di rumah bidan desa, dengan biaya yang Rian kumpulkan dengan segala daya. Mereka memberinya nama Cahaya, karena kehadirannya benar-benar membawa sinar di tengah hidup yang suram. "Selamat ya, Rian," ucap Luna, tersenyum tulus, penuh rasa bangga. "Kamu berhasil." Rian hanya tersenyum kecil, meletakkan ijazahnya di meja, lalu menatap wajah mungil Cahaya yang damai. Kini ia bukan lagi sekadar penjual kue. Ia adalah penopang sebuah keluarga. Malam itu, setelah Cahaya tertidur lelap di kamarnya, Rian dan Luna duduk berdua di ruang tamu sempit. Hanya suara jangkrik dari luar jendela yang terdengar. Rian menarik napas panjang, mengumpulkan segala keberanian. "Mbak Luna," panggilnya lirih, suaranya bergetar. Luna menoleh, menatapnya penuh tanya. "Iya, Rian. Aku sudah lulus. Aku bukan lagi anak SMA," ucapnya perlahan. "Aku tahu aku belum punya apa-apa. Rumah ini kecil, pekerjaanku hanya menjual kue. Aku tidak bisa menjanjikan kemewahan atau hidup yang mudah." Ia terdiam sejenak,
lalu menatap mata Luna yang mulai basah. Dengan suara mantap ia melanjutkan. Tapi aku ingin menjaga Mbak dan Cahaya selamanya. Aku ingin memberikan nama belakangku untuk Cahaya, supaya ia punya keluarga yang utuh, dan tidak ada yang bisa merendahkannya. Aku ingin melindungimu dari segala hal buruk di dunia ini. Rian menggenggam jemari Luna yang terasa dingin dan bergetar. Dengan suara bergetar ia berucap, "Mbak Luna, maukah engkau menikah denganku?" Seketika air mata yang sejak tadi ditahan Luna pun luruh, membasahi wajahnya. Di hadapan pemuda itu, ia melihat ketulusan yang begitu jernih. Rian, anak muda yang pernah mengulurkan tangannya saat ia berada di titik terendah. Rian, yang rela menyerahkan masa mudanya demi merawat dan menjaganya tanpa menuntut balasan. Cinta yang tumbuh di antara keduanya bukanlah cinta yang meledak-ledak, melainkan perasaan yang lahir dari saling menjaga, dari luka yang pernah mereka tanggung bersama, serta dari harapan yang perlahan mereka bangun di atas reruntuhan masa lalu. Dengan isak tangis yang pecah, Luna akhirnya mengangguk pelan. "Iya, Rian, aku mau." Tak ada kilauan cincin mewah, tak ada janji manis yang berlebihan, hanya dua hati yang sama-sama terluka, kini menemukan penyembuhan dalam keberadaan satu sama lain. Di rumah kecil yang dipenuhi aroma kue hangat, sebuah keluarga baru pun terlahir. Bukan dari kemewahan, melainkan dari perjumpaan tak terduga di tengah malam gelap. Perjalanan mereka mungkin masih akan penuh rintangan, tetapi kali ini mereka tak lagi harus melangkah sendirian. Bersama Rian, Luna, dan Cahaya yang mereka bawa, sebuah babak baru pun siap dimulai. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.